Shalom Yun. Apa kabar kalian? Baik. Yes, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau ibadah, kita mau angkat suara kita mau muji nama Tuhan, kita mau siapin hati kita. Ya sekarang aku kasih waktu buat kalian saat teduh dulu sebentar. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan selama seminggu kemarin. Yes. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Buat kesempatan hari ini Kau boleh kumpulkan kami ya Bapa di channel YouTube ini ya Bapa. Kau memberkati kami ya Bapa dimanapun kami berada ya Bapa. Walaupun kami berpisah satu dengan yang lain, tapi hati kami bersatu ya Bapa untuk memuji Engkau ya Bapa, membesarkan Engkau ya Bapa, meninggikan namamu ya Bapa. Biar ya Bapa Engkau yang hadir ya Bapa di tempat ini ya Bapa, dimanapun kami berada di ibadah ini. Kau yang disenangkan melalui puji-pujian kami, bahkan nanti saat kami mendengarkan firman ya Bapa, Engkau memberkati ya Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa-Mu saja yang menerangi kami ya Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Semangat pada hari ini. Yes, kita mau muji nama Tuhan, kita mau angkat pujian. Biar Tuhan yang ditinggikan melalui setiap pujian kita, karena Dia adalah Tuhan yang berperang buat kita. Gak ada yang bisa mengalahkan Dia, karena Tuhan selalu menang untuk kita. Yes, betul. Kita mau berjalan di dalam iman. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman. Ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Maut dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Berbaju zirah kan kebenaran, berikat pinggang kan keadilan. Kau pintar, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Maut dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Kita mau tepuk tangan. Thank you Jesus. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, kita mau siapin hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi kepadanya. Thank you Jesus, sebab Tuhan yang hidup.
Dia terbuka memberi kuasa, membuatku dapat berkata, Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia selalu ada bersamaku. Tuhan terbuka memberi kuasa. Di dalam Dia kemenanganku, di dalam Dia kebenaranku. Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku, Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memberikanku hidup. Kau Tuhan yang meneguhkan langkahku. Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia kekuatanku. Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan yang memberikanku hidup. Kau Tuhan yang teguhkan langkahku. Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang memberikanku hidup. Kau Tuhan yang teguhkan langkahku. Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah-Mu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji
janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kau yang lebih tahu Tuhan, Kau yang lebih tahu cara untuk membuka cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti, Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Kita mau sembah Tuhan, kita mau angkat suara kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau tak pernah gagal, Kau pelindung kami. Haleluya, thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku sembah nama-Mu Tuhan, ku tinggikan, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku puji, ku sembah nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh diberi kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Meskipun ya Tuhan kami masih beribadah secara online, tapi kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Kami boleh boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh dapat menikmati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penopang, kekuatan di dalam kami menjalani hari demi hari kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman sekalian dimanapun berada. Ya, kita masih beribadah secara online ya. Dan pada pagi hari ini kita sudah memasuki
minggu pertama di bulan Mei di tahun 2021 ini. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema tentang logic versus faith atau logika versus iman. Teman-teman percaya nggak saya bisa angkat kursi ini? Masa badan segede ini nggak bisa angkat kursi kan? Pasti percaya dong, ya. Yang tidak percaya saya buktikan ya. Saya bisa mengangkat kursi ini, lihat. Tentu ini sangat masuk akal sekali, saya bisa mengangkat kursi ini dengan mudah. Karena kursi ini ringan sekali bagi saya. Namun apa yang terjadi? Hans, boleh ke depan Hans? Duduk silakan Hans. Teman-teman percaya saya bisa angkat kursi dengan Hans yang duduk di atas kursi ini? Percaya? Saya bukan hanya mengangkat dengan dua tangan, tetapi saya akan angkat Hans dengan kursi-kursinya dengan satu jari telunjuk saya. Percaya nggak? Saya bisa ngangkat. Nggak percaya? Mau bukti? Memang nggak bisa sih. Ya, karena ya nggak mungkin. Ya, karena nggak mungkin dengan jari satu ini saya bisa angkat kursi dengan dengan bobot Hans yang ya seberapa puluh kilo ini gitu ya. Tetapi teman-teman, seandainya saya bisa angkat dengan satu jari ini, seandainya saya bisa buktikan saya bisa angkat Hans dengan kursi-kursinya dengan satu jari, tentu teman-teman pun saya yakin punya pikiran, tidak masuk akal itu. Kenapa bisa ya? Ya, bisa atau tidak bisa, ya kita tidak percaya begitu kan. Nah, oke Hans, terima kasih. Nah teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang masuk akal dan sesuatu yang berbau dengan iman kita. Teman-teman, pada umumnya kebanyakan orang akan lebih mudah memahami segala sesuatu yang masuk di akal daripada yang tidak masuk akal, bukan? Sama hal seperti yang tadi. Saya mampu mengangkat kursi kosong itu, tetapi ketika ada Hans di situ, saya tidak mampu. Ya karena tidak masuk akal, kalaupun saya bisa mengangkat Hans sama kursi-kursinya. Sama halnya misalnya teman-teman memikirkan ada seorang teman saudara yang keterima di satu universitas yang ternama. Ya katakanlah di Bandung ini ITB begitu ya. Terus kita mengatakan, wajar lah kalau si A itu keterima gitu ya di ITB. Kenapa? Ya masuk akal karena dia dulu di SMA-nya langganan ranking kelas ya, juara kelas begitu ya. Orangnya rajin, pinter, ya masuk akal lah dia diterima di ITB begitu ya. Namun sebaliknya, ada teman kita yang kita tahu waktu sekolah dulu, lulus SMA pun bukan lulus, lolos begitu ya. Karena nilainya ya tipis sekali. Terus tiba-tiba kita dapat kabar, wah dia keterima di ITB. Tentu kita tidak habis pikir, kok bisa ya dia bisa masuk ITB gitu ya. Kok bisa ya, tidak masuk akal, gimana jalurnya gitu ya. Nah teman-teman, tentu kita akan lebih menerima, memahami yang pertama tadi. Orang yang pintar ya, langganan ranking kelas, juara 1 gitu ya, nilainya tinggi, orangnya pandai, rajin. Yang ketika dia masuk ITB, ya kita akan mudah memahaminya, mudah bisa menerimanya. Daripada yang kebalikannya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana sesuatu yang masuk akal dengan iman kita sebagai orang percaya. Teman-teman, ketika kita mengatakan sesuatu yang masuk akal, tentu kita mudah memahami. Dan saya mau kasih tahu bahwa ketika kita mengatakan sesuatu itu tidak masuk akal deh. Sesungguhnya ketika kita ngomong sesuatu itu tidak masuk akal, sesungguhnya sesuatu itu masuk akal kita. Karena kita memahami itu tidak masuk akal. Saya ulangi ya. Ketika kita mengatakan sesuatu itu tidak masuk akal, sesungguhnya
hal itu menjadi masuk akal bagi kita. Karena kita memikirkan, oh ini tidak masuk akal. Dan itu jadi sesuatu yang masuk akal bagi kita. Maka daripada itu saya lebih memilih kata tidak masuk akal itu lebih memahami dengan situasi atau kata melampaui akal gitu ya. Kalau sesuatu yang masuk akal dengan yang tidak masuk akal bisa kita pahami. Tetapi masalahnya yang tidak bisa kita pahami harus kita lihat sebagai sesuatu yang lampau akal. Sesuatu yang melampaui akal kita. Itu yang kita tidak bisa terima. Kita tidak terpikirkan hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi sesuatu yang lampau akal, melampaui akal kita. Teman-teman, di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, kita bisa menemukan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal yang melampaui akal manusia. Katakanlah sebut ada Abraham, ada Musa, ada Nuh, mungkin juga ada Ayub, ada Daud, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Teman-teman bisa melihat di dalam Ibrani pasal 11, di situ disebutkan karena iman Abraham begini, karena iman Musa begini, karena iman Daud begini. Kita bisa melihat sesuatu hal yang terjadi kepada orang-orang tersebut, sesuatu yang mereka alami yang sebenarnya melampaui akal. Contohnya, misalnya Abraham, ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, kampung halamannya, untuk pergi ke suatu tempat. Di mana? Nggak tahu tempatnya di mana. Saudara kalau disuruh pergi ke suatu tempat, tempatnya tujuannya nggak tahu, kira-kira mau ikut nggak? Kita akan bertanya kemana dulu gitu kan. Tapi Abraham hari itu ikut, taat. Nah, lebih jelas lagi, sesuatu yang melampaui akal yang terjadi dalam kehidupan Abraham adalah ketika Tuhan berjanji kepada dia bahwa Abraham akan memiliki keturunan seperti banyaknya bintang di langit. Sementara itu, waktu itu Abraham dan Sarah istrinya sudah lanjut usia. Secara manusia, secara medis, mereka sudah dipastikan tidak akan bisa mempunyai keturunan atau seorang anak. Dan maka tidak heran kita melihat catatan di Alkitab mengatakan bahwa Sarah, istri Abraham, tertawa ketika mendengar malaikat Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa istrimu akan mengandung di masa tuanya. Tentu wajar sekali ya si Sarah ini tertawa gitu ya. Mana mungkin gitu ya, dia yang sudah tua itu bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Itu sesuatu yang melampaui akal manusia. Tetapi kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Tuhan tepati janjinya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami sesuatu yang melampaui akal manusia. Ya, teman-teman bisa baca di Alkitab banyak sekali, saudara. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar dari dua orang tokoh di Perjanjian Baru tentang logis dan iman. Tokoh pertama saya mengajak kita melihat adalah di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal yang ketiga. Di sini ada seorang tokoh yang mau kita pelajari. Tokoh itu bernama Nikodemus. Nikodemus di dalam Yohanes 3 dicatat di ayat pertama dikatakan dia adalah seorang Farisi dan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, Nikodemus adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Waktu itu dia datang menjumpai Yesus dan berbincang kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada dia, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu kita lihat apa respon Nikodemus. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Lalu kalau kita baca lebih lanjut, pertanyaan yang sama dilontarkan Nikodemus di ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin hal itu terjadi?
Teman-teman, jelas sekali kita melihat di sini Nikodemus tidak bisa terima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nikodemus, kalau boleh saya katakan, dia bermain di area logikanya. Perkataan Yesus tidak masuk akal daripada seorang Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama pada waktu itu. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang itu bisa dilahirkan kembali. Lalu tokoh yang kedua, kita mau belajar dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-5. Ya, kita mau melihat satu tokoh di situ. Injil Lukas, pasalnya yang ke-5. Di situ kita melihat ada suatu peristiwa yang terjadi, yang saya yakin kita sudah pernah mengetahui cerita ini, yaitu kisah di mana Petrus dicanangkan atau dikatakan sebagai penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Dikatakan pada waktu itu Petrus dan rekan-rekannya semalam-malaman mencari ikan. Hasilnya nihil, tidak dapat ikan sama sekali. Lalu setelah mereka kembali ke tepi danau, Yesus naik ke perahu Simon Petrus. Kemudian Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu kita lihat respon daripada Simon Petrus waktu itu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa." Petrus tidak berhenti di situ. Kalimat Petrus lanjutkan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Teman-teman, sebenarnya Petrus bisa ngomong sama Yesus seperti ini. "Aduh Yesus, Guru, saya ini nelayan puluhan tahun. Yesus kan tukang kayu, yang ngerti nangkap ikan kan nelayan, bukan tukang kayu kan. Kampak dan lebih-lebih lagi kami sudah semalam-malaman cari ikan dan tidak dapat ikan, nggak ada ikan hari ini untuk ditangkap." Petrus bisa saja berargumen seperti itu dan memang dia ucapkan itu, tetapi kalimatnya tidak berhenti di situ. Dia katakan, "Tetapi karena engkau yang menyuruh, maka aku mentaatinya." Nah, kita tahu kisah ini setelah Petrus menuruti perintah Yesus untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam. Kita tahu bagaimana hasil yang mereka dapat. Melimpah sekali ikan yang mereka dapat. Nah, teman-teman, kita bisa mendapatkan perbedaan antara Nikodemus dan juga Petrus. Kalau Nikodemus, dia bermain dengan logikanya. Tidak masuk akal bagaimana orang bisa dilahirkan kembali. Apalagi aku yang sudah tua ini, bagaimana aku masuk rahim ibuku lagi? Nah, Nikodemus hanya bisa menerima sesuatu yang masuk di akal, yang masuk logika. Tetapi Petrus berbeda. Walaupun Petrus awalnya bermain dengan logika, tetapi pada akhirnya dia tahu dia perlu iman untuk mentaati Yesus pada waktu itu. Teman-teman, kita termasuk Nikodemus atau Petrus saat ini. Mungkin saja dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita sering kali menemukan hal-hal yang melampaui akal kita. Melampaui akal kita yang kita tidak bisa terima. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Seringkali kita sering mendengar, bukan? Kalau ada WL puji-pujian atau pendeta yang khotbah mengatakan, "Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan." Langsung kita bilang apa? Amin, gitu ya. Kita langsung menyahut dengan kata amin. Teman-teman, ketika kita menyahut dengan kata amin, sungguhkah kita sudah menikmati bahwa benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Allah telah terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah kita alami sesuatu yang tidak mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita? Saya ingin kita boleh sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sama lagi dengan orang-orang dunia. Kita sudah percaya kepada Kristus dan Kristus telah menjanjikan Roh-Nya yang kudus
pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu hadir, diam di dalam diri setiap orang percaya. Oleh karena itu, sesuatu yang melampaui akal pasti bisa kita alami, tentunya dengan bimbingan dan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melupakan ada kuasa Roh Kudus yang mendampingi hidup kita, sehingga kita kadang-kadang merasa, sesuatu yang melampaui akal ini tidak mungkinlah terjadi. Tidak mungkinlah ini bisa masuk ke universitas yang terkenal. Tidak mungkinlah saya bisa mendapatkan pekerjaan di kantor A, di kantor B, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita begitu pesimis, kita melupakan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya mau menyaksikan sendiri apa yang saya alami di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya sungguh sudah merasakan dan mengalami apa yang melampaui akal itu sungguh terjadi dan saya alami dalam kehidupan saya dalam kehidupan saya. Teman-teman, sebelum saya datang ke Bandung untuk sekolah teologi, teman-teman, saya berasal dari Sumatera, tepatnya di Jambi. Ketika saya bergumul untuk menjadi hamba Tuhan, saya betul-betul bisa merasakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, akhirnya saya pergi ke Jakarta pada waktu itu, pergi mencari sekolah di salah satu sekolah teologi di Jakarta. Saya datengin ke bagian kemahasiswaannya, saya ngobrol-ngobrol, ternyata apa yang menjadi impian saya, apa yang menjadi kriteria saya, semua tercukupi, semua dipenuhi di sekolah teologi yang ada di Jakarta. Jadi ketika saya mau sekolah teologi, ada kira-kira saya mengajukan syarat nih ya kepada Tuhan, kira-kira. Tuhan, oke, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau sekolah. Tetapi ada syaratnya ya Tuhan, kalau boleh Tuhan penuhi ya. Syaratnya cuma 3. Cuma 3 gitu ya, bukan 1. 3 syaratnya. Yang pertama adalah karena saya sudah berkeluarga, maka saya harus bawa keluarga untuk sekolah. Karena bertahun-tahun ya, tidak mungkin tinggalin keluarga. Syarat yang pertama saya bilang, kampusnya harus punya asrama buat mahasiswa keluarga. Ya, ada asrama keluarga di situ. Yang kedua, anak-anak saya bisa sekolah dekat dengan kampus supaya nganternya nggak kejauhan Jakarta gitu ya. Terus yang ketiga, istri saya, karena istri saya sudah hamba Tuhan terlebih dahulu, saya bilang kalau bisa istri saya ada pelayanan lah di Jakarta nanti begitu ya. 3 aja, itu menjadi tanda bagi saya, oke, saya akan pergi sekolah. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Waktu saya berbicara dengan pihak kemahasiswaan di sekolah di Jakarta itu, 3-tiganya di checklist, terpenuhi teman-teman. Wah, saya tentu senang sekali. Wah, ini jawaban Tuhan cepat sekali ya. Wah, akhirnya saya semangat, saya ambil formulirnya, saya bawa pulang, akhirnya saya mengisi dan melengkapi segala persyaratannya. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ketika saya mau mengirimkan formulir itu ke Jakarta, ada satu tekanan di dalam hati saya yang begitu kuat saya rasakan. Ada satu rasa yang tidak nyaman ketika saya mau mengirimkan formulir itu. Lalu saya berhenti dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah taat, saya sudah temukan sekolah teologinya, dan saya sudah mau kirim ini formulirnya. Kenapa seolah-olah Tuhan menahan saya untuk mengirimkan formulir tersebut? Lalu saya berdiam dan saya bertanya kepada Tuhan. Puji Tuhan teman-teman, saya mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak izinkan saya kirim formulir itu ke Jakarta? Saya diingatkan Tuhan. Dulu sekali saya pernah diingatkan Tuhan, kalau kamu keluar dari Jambi, tujuannya adalah Bandung, bukan Jakarta, bukan kota besar lainnya.
tetapi Bandung. Wah, saya kaget sekali ketika diingatkan lagi, di-reminder lagi tentang hal itu. Dulu sekali saya pernah diingatkan seperti itu. Cuman saya tidak tahu dulu kalau ke Bandung tuh mau ngapain gitu ya. Akhirnya saya diingatkan kembali itu, lalu akhirnya saya carilah sekolah teologi di Bandung. Dapat begitu ya. Lalu dengan 3 syarat yang sama itulah saya majukan lagi. Apa yang terjadi di Bandung teman-teman? 3-tiganya dikasih tanda silang. Tidak ada tempat untuk asrama keluarga, harus cari tempat sendiri. Anak-anak sekolah mahal sekali dekat kampus gitu ya, di pastor sana, saya tidak sebut nama. Terus yang ketiga, istri saya nggak ada pelayanan. 3-tiganya disilang. Secara manusia, oh Tuhan ini bukan jawabanmu ini pasti. Saya tidak mungkin bisa ke Bandung dengan modal tidak dicentrang 3 ini. Tetapi ketika saya mengisi formulir dan ketika saya mau mengirimkan, saya merasakan tidak ada sesuatu yang menahan saya untuk mengirimkan formulir itu. Ada damai, ada sukacita, meskipun saya masih ada bimbang bagaimana nanti tinggal di mana, sekolah di mana anak-anak gitu ya, biaya hidup ke depan bagaimana. Itu masih menjadi keraguan saya, menjadi pertimbangan saya. Tetapi sukacita, ada damai sejahtera ketika saya mau mengirimkan yang ke Bandung, saudara. Akhirnya dengan iman saya kirimkan tuh formulir ke Bandung. Teman-teman tahu ketika sudah dites, diterima. Padahal dalam hati ya jujur ya, semoga nggak diterima gitu ya. Tetapi diterima teman-teman, diterima. Dan Alkisah singkatnya saudara, saya ke Bandung waktu itu di pertengahan tahun 2016. Jadi rencana anak istri itu datangnya di awal tahun 2017. Jadi saya punya waktu setengah tahun untuk mengurus, mencari tempat tinggal, sekolah anak dan lain sebagainya. Sementara saya minta izin tinggal di kampus waktu itu, di asrama. Nah sepanjang setengah tahun itu saya berusaha cari tempat, gak ketemu-ketemu. Ketemu sih, cuman rumah sewa di Bandung ini kan, wow, gak murah begitu ya. Dan akhirnya saya berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah ada di kampus ini, saya sudah taat kepada Engkau sampai di Bandung. Cuman 3 hal yang saya minta belum terjawab satupun Tuhan. Sebulan kemudian saya mendapat kabar dari istri saya. Istri saya kasih kabar, puji Tuhan, saya sudah dapat tempat pelayanan di Bandung nanti tahun depan. Tempatnya di sekolahan, ada asrama buat tinggal, keluarga, anak-anak bisa sekolah di sekolah itu dan saya bisa pelayanan. Wah, saya senang sekali waktu itu, senang sekali. November istri saya ke Bandung untuk tanda tangan kontrak dengan pihak yang mengundang pelayanan itu. Kembali saya dikagetkan. Apa yang terjadi ketika sampai di Bandung? Ketika ketemu pihak yang mau mengundang itu, ternyata kami kena PHP. Ternyata apa yang dijanjikan semua dibatal sepihak oleh mereka. Itu November, Januari keluarga harus datang. Wah, saya menjadi galau, saudara ya, galau sekali. Tetapi saya merasakan ada di dalam hati ini begitu tenang, begitu ada sukacita. Walaupun secara pikiran saya memikirkan hal-hal yang kekhawatiran itu masih ada. Tetapi teman-teman, dengan iman sekali lagi saya bilang sama Tuhan, dengan iman saya sudah melangkah ke Bandung. Dan saya percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya bagi saya. Singkatnya saudara, 5 Desember 2016 ketiga-tiganya Tuhan jawab. Tuhan kasih. Dan itu merupakan sesuatu yang melampaui akal saya, melampaui apa yang bisa saya harapkan saudara. Dan tak terbayang itu bisa terjadi. Apa yang terjadi saudara 5 Desember itu? Pagi itu saya mendapatkan kabar dari seorang hamba Tuhan di kota Bandung. Dia mengontak saya, dia bilang dia kasih tahu saya ini ada rumah mau disewakan. Kamu cari rumah kan untuk tinggal? Saya bilang iya.
Lalu diajak ketemu sama dia dan dia bawa ke rumah yang mau disewa itu. Terus saya lihat-lihat, dia bilang, cocok nggak rumahnya? Ya cocok sih ya, rumah yang tidak begitu kecil, tidak begitu besar ya, dengan 2 kamar. Terus saya tanya sama pemilik rumahnya hari itu, Ci, sewanya berapa setahun? Si Incinya sebut satu angka. Waduh, dalam hati saya, mahal sekali gitu ya. Boleh kurang nggak, Ci, gitu ya? Nawar. Lalu si Incinya bilang, karena Bapak Pendeta ini yang nganterin, ya udahlah diskon 1 juta gitu ya. Oh, diskon 1 juta, puji Tuhan. Tapi masih tetap mahal bagi saya begitu ya. Lalu saya minta waktu 3 hari untuk memberi jawaban. Nah, di perjalanan pulang, pendeta itu tanya sama saya, gimana cocok dengan rumahnya? Cocok sih Pak, saya bilang. Cuman yang tidak cocok kayaknya harganya deh, saya bilang ya, harga sewanya deh. Lalu pendeta itu bilang sama saya, kamu nggak usah pusingkan dengan harga sewa rumahnya. Loh, maksudnya apa Pak? Iya, yang penting kamu cocok rumah itu. Urusan biaya, urusan sewa nanti saya yang urus. Tambah bingung saya, maksudnya apa? Iya, kalau kamu cocok udah kita sewa, saya bayar panjer, udah kamu tinggal masuk. Nggak usah pikirin uang sewa. Bisa begitu? Iya, lalu pendeta itu ajak saya berjalan kaki, ya kira-kira 50 sampai 100 meter ke depan dari rumah itu. Ternyata dia bawa saya ke sebuah sekolah SD. Dia bilang, nih nanti anak-anakmu sekolahnya di sekolah ini aja, dekat dengan rumah. Terus istri kamu nanti pelayanan di gereja saya juga dekat dengan rumah kan. Saya tambah bingung, maksudnya apa? Akhirnya pendeta itu bilang, nanti Januari kamu bawa keluarga tinggal di rumah ini, anakmu nanti sekolahnya di sini, lalu istri bisa pelayanan di gereja bantu saya. Semuanya Tuhan jawab 5 Desember 2016. Teman-teman, hari itu tentu sampai kapanpun saya tidak akan melupakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan membimbing, menuntun saya ketika saya setia, ketika saya taat kepada Dia, ketika iman saya tetap kokoh percaya kepada Tuhan. Meskipun di awalnya saya bisa punya rasa khawatir, tidak masuk akal siapa yang mau nampung kami sekeluarga. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan kita dahsyat, teman-teman. Teman-teman sekalian, kisah Nikodemus dan juga Petrus hari ini boleh mengingatkan kita ada di posisi di mana? Kita menjadi Nikodemus atau kita menjadi Petrus? Kita selama ini sudah percaya kepada Yesus tetapi masih main sama logika kita. Kita masih mengandalkan logika kita, atau kita tetap main dengan logika tetapi kita punya iman kepada Tuhan. Sama seperti Petrus. Tuhan, sudah semalam-malaman kami cari ikan tapi tidak ada ikan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku mau taat. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman hari ini. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan teman-teman saat ini. Jika ada di antara teman-teman saat ini yang sedang bergumul tentang pekerjaan, mungkin ada yang juga yang sedang bergumul tentang pasangan hidup, atau ada yang sedang bergumul untuk mau kuliah di universitas mana, atau sudah tahu universitas mana tetapi masih bingung dengan jurusan apa. Atau kalian masih meragukan, gak mungkin saya bisa kuliah di sana, gak mungkin saya bisa dapat jurusan itu. Teman-teman, sekali lagi saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, serukanlah seruan-seruanmu kepada Allah, dan Dia akan memberkati kita sesuai dengan kehendaknya. Kita akan melihat bagaimana jawaban-jawaban Tuhan kepada kita. Kita mau melihat bagaimana Tuhan memberkati kita dengan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal kita, yang saya katakan lampau akal itu. Tetapi ketika kita punya iman kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka kita akan menikmati
dan mengalami bahwa benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Teman-teman, biarlah Roh Kudus menolong kita, membimbing kita untuk memampukan kita supaya kita boleh memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan lupakan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mendampingi kehidupan anak-anaknya dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Milikilah iman yang seperti itu. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biarlah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, kita boleh kembali merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita untuk bisa menikmati segala sesuatu yang melampaui akal kita. Yang mungkin secara manusia kita menganggap itu tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Tuhan semua itu mungkin. Apa yang saya alami, apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan, terlebih-lebih lagi Petrus tadi, biarlah juga boleh kita alami sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari teman-teman, renungkanlah firman Tuhan hari ini. Saudara Nikodemus kah? Atau saudara Petrus di masa kini kah? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami boleh disadarkan, diingatkan kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, Tuhan, Kau menjanjikan Roh-Mu yang kudus mendampingi kami, diam dalam hati kami, untuk membimbing kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi pertolongan kepada kami. Ambillah segala sesuatu yang mungkin selama ini yang kami anggap tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kami mau taat padamu ya Tuhan. Kami mau belajar taat kepadamu. Dan kami sungguh boleh melihat nanti bagaimana sesuatu yang melampaui akal kami itu boleh kami alami. Tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami tahu, tetapi kami boleh mengalami bahwa sungguh tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.